Selamat siang sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireo akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali berita utama. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri, SIK, membuka kegiatan Rakernis Fungsi Pengawasan dan BIMTEK yang berlangsung di Ballroom 2 Hotel Horizon Kota Raja Jayapura pada Rabu 6 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan dalam menjaga kinerja dan kepatuhan hukum di lingkungan kepolisian Polda Papua. Rakernis ini dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrus Patrits Rudolf Renwarin SHMSI serta para pejabat utama Polda Papua, Kapolres, Kapolresta, dan perwakilan Kasubagronmin dari jajaran Polda Papua. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota kepolisian atas pelaksanaan pemilu 2024 yang telah berjalan dengan aman dan lancar. Salah satu aspek penting dalam kegiatan ini adalah audit kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ia juga meminta jajaran fungsi pengawasan untuk menjalin komunikasi yang optimal dan responsif serta berbagi informasi dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan. Dalam konteks penggunaan dana operasi Mantap Brata, Kapolda Papua menegaskan pentingnya memastikan hak anggota agar diberikan secara utuh tanpa potongan atau pengurangan yang tidak sesuai. Ia juga menyoroti pentingnya menghindari duplikasi anggaran dalam pengelolaan dana operasional. Melalui kegiatan Rakernis dan BIMTEK ini, saya berharap rekan-rekan dapat memanfaatkan narasumber dengan bertanya secara mendetail, sehingga ketika nanti kembali ke daerah dan fungsi masing-masing, rekan-rekan dapat memberikan penjelasan kepada atasan maupun rekan-rekan di daerah, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko potensial. Mimika baru-baru ini menggelar upacara serah terima jabatan yang dipimpin oleh Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra SH SIK MH di lapangan upacara Mapolres Mimika, Rabu 6 Maret 2022. Rotasi jabatan tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting dalam struktur kepolisian resor Mimika. Dalam upacara tersebut, beberapa pejabat Polres Mimika mendapat jabatan baru seperti Kompol Saidah Hobro yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Mimika baru kini menjabat sebagai Kabag SDM Polres Mimika. Sedangkan jabatan Kapolsek Mimika baru kini diisi oleh AKP Jaihot Limbong. Selanjutnya Kompol Yogbet Mincemayor yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag SDM Polres Mimika kini dipromosikan menjadi Kabag Ren Polres Mimika. Sementara jabatan Kapolsek Kuala Kencana kini dipegang oleh Ibtu Stefanus Yimsi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Polairut Polres Mimika. Serta jabatan Kasat Polairut Polres Mimika kini diisi oleh AKP Yakobus Seraayatanoy yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Kuala Kencana. Dalam amanatnya, Kapolres Mimika menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dari Tuhan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dia menjelaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal yang lazim di lingkungan Polri, dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Polri yang optimal. Kapolres juga menekankan pentingnya kesabaran dan motivasi tinggi dalam melayani masyarakat yang memiliki beragam karakteristik. Dia mengajak semua anggota kepolisian untuk menggunakan potensi yang ada secara positif, selaras dengan aturan dan kebijakan pimpinan. Kapolres Jayapura AKBP Fredikus W.A. McLerimbon SIK MH pimpin press release pengungkapan kasus curanmor berlangsung di Mapolsek Sentani Kota Rabu 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat utama Polres Jayapura. Kapolres pada kesempatannya menyampaikan bahwa terdapat 4 tersangka yakni berinisial S, Y, R, W, A, D, dan FS yang dimana keempat pelaku rata-rata masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Ia menerangkan bahwa kasus tersebut berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan korban. Kronologi kejadian berawal saat korban hendak memarkirkan motornya di salah satu lapangan futsal di Sentani, kemudian saat kembali korban sudah tidak menemukan motor tersebut. Menurut Kapolres, para tersangka dilakukan penangkapan secara bertahap setelah penyelidikan yang terus berlanjut dan salah satu pelaku juga beberapa hari kemarin sempat melakukan aksi pencurian kembali di salah satu kompleks di Sentani.
Terkait para tersangka yang rata-rata masih di bawah umur, Kapolres juga menjelaskan tindakan hukum harus dihormati, cuma perlakuan yang berbeda. Pihaknya akan menggunakan peradilan anak dan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan. Di mana bukan hanya baru, tetapi ini juga yang sudah sekian kali. Ternyata juga mereka juga sudah melakukan hal yang sama dan melakukan transaksi barter hasil curian dengan ganja di wilayah hukum Polres Kota Jayapura, yaitu di daerah 9. Nah, dari keterangan itu maka didapati bahwa ternyata mereka juga punya teman yang inisialnya RW. Dia melakukan pencurian motor juga, X-ray, dan juga melakukan barter di Kota Jayapura. Nah, dari situ didapati bahwa ternyata sudah menemukan cross-check terkait dengan apa yang dilakukan. Ternyata sudah ada laporan polisi sebelumnya. Jadi ternyata dari hasil penyelidikan ini kita menemukan 8 motor. 1 motor yang dilakukan pencuriannya di TKP di Bustomi, 1-nya lagi yang melakukan pencurian di media sosial. Demikian sahabat Humas Polda Papua. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Brigpol William beserta kerabat kerja pamit undur diri. Salam presisi.